Kontrak Cinta 1 tahun, part 26. Foto dalam ponsel. Revan masih membayangkan wajah merah merona Ratu saat menerima pelukan hangat darinya. Ia makin berniat untuk selalu menggodanya. Ia segera berdiri dan ingin menjahili Ratu di kamar mandi. Sudah lama mereka tidak saling bercanda seperti dulu. Ia sangat merindukan masa-masa di mana mereka memadu kasih. Sayang, buka pintunya dong. Kebelet pipis nih. Revan mengetuk pintu kamar mandi. Sabar dong, aku baru mau mandi nih. Terdengar jawaban dari kamar mandi. Sebentar aja, Revan tetap berusaha untuk menggoda Ratu. Tunggu, sebentar lagi kelar nih. Kok cepet banget mandinya? Kamu tuh udah sibuk banget. Ya aku harus buru-buru dong. Buka sebentar aja kenapa sih? Kamu menganggapku seperti orang lain. Terserah kamu bilang apa. Pokoknya tunggu. Udah gak tahan nih. Tidak menunggu lama. Akhirnya Ratu keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk. Ia belum sempat mengenakan pakaian karena desakan Revan. Laki-laki itu tertegun memandang istrinya. Apa lihat-lihat? Tanya Ratu dengan menempelkan kedua tangan di dada. Masa gak boleh lihat istri sendiri? Udah, buruan pipis sana. Aku mau pakai baju nih. Ratu meminta Revan segera masuk kamar mandi. Pakai aja, aku gak lihat deh. Revan menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Bajunya di kamar mandi. Aku terpaksa keluar pakai handuk gara-gara kamu. Kenapa emang kalau kita sama-sama di kamar mandi? Sama suami sendiri aja harus malu. Cepetan dong mas. Nanti Andra bangun. Pasti langsung minta ASI. Oh iya, aku lupa bilang ke kamu. Alhamdulillah sayang. Sekarang anak kita udah gak demam lagi. Semalam dia juga gak rewel. Aku tahu. Tadi aku pegang dahinya udah gak hangat. Aku gak jadi pipis deh, ucap Revan tiba-tiba lalu mengangkat alisnya. Kamu sengaja yang ngerjain aku. Ratu sedikit kesal. Revan membalasnya dengan senyuman. Saat mereka masih berdebat, Andra terbangun dan langsung menangis. Ratu segera menghampirinya. Ya sayang. Ratu memangkunya lalu memberikan ASI. Revan yang menyaksikan tingkah Ratu akhirnya senyum-senyum sendiri. Ia kagum melihat istrinya dalam mengurus putra mereka. Mendengar suara Andra menangis, Ratu dengan cepat langsung menghampirinya, tanpa menyadari kalau ia hanya mengenakan handuk untuk menutupi tubuh. Revan pun menghampiri kedua penyemangat hidupnya itu. Ia duduk di samping Ratu, lalu mengusap-usap pipi anaknya yang sedang menikmati ASI. Ia sangat bersyukur memiliki dua orang yang ia cintai. Jangan ganggu dong mas. Andra lagi minum. Sepertinya dia juga masih ngantuk. Biarkan dia tidur lagi. Kemarin dia gak bisa tidur karena demam. Ratu meminta Revan agar tidak mengganggu Andra. Kok ganggu sih? Aku hanya mengusap-usap pipinya. Tapi dia lagi menikmati minumnya mas. Lihat aja tuh sambil merem-merem. Iya deh, gak usap-usap lagi. Revan akhirnya mengikuti permintaan Ratu. Sekarang ia merasakan kantuk luar biasa karena harus menjaga Andra tadi malam. Ia pun merebahkan tubuh ke tempat tidur dan berusaha memejamkan mata. Setelah Andra tertidur, Ratu merebahkannya ke dalam box bayi. Kemudian kembali menuju kamar mandi untuk mengenakan pakaian yang sejak tadi telah ia siapkan. Sebelum menutup pintu, ia tersenyum melihat Revan yang sudah terlelap. Hari ini Cinta dan Bimo akan berkunjung ke rumah orang tua Ratu. Tujuan mereka ingin melihat Andra. Hari ini juga mereka manfaatkan untuk berbincang-bincang dengan sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Revan masih menikmati tidurnya. Ratu tidak memberitahukan kedatangan kedua sahabatnya. Andra juga masih tidur dengan pulas setelah mendapatkan ASI. Sekarang Ratu sedang menemani Bi Ijah menyiapkan jamuan yang akan disuguhkan kepada Cinta dan Bimo.
Terdengar suara panggilan masuk dari ponsel Ratu dalam saku celana yang ia kenakan. Ia merogoh benda tersebut dan melihat nama Cinta di layar. Ia segera menekan tombol simbol telepon berwarna hijau. Assalamualaikum. Ratu memberikan salam. Waalaikumsalam. Balasan salam dari Cinta. Nyampe jam berapa nih? Aku udah siapin makanan untuk kalian. Ratu bersemangat. Kami udah di depan rumah kamu, tapi Pak Udin gak ada. Terdengar nada kesal dari Cinta. Tunggu aja, aku langsung ke depan ya. Ratu melangkah menuju depan rumah orang tuanya. Ia melihat mobil Bimo berhenti di luar pagar. Ratu berjalan ke pos dan ternyata benar, Pak Udin sedang tidak ada. Ia akhirnya menemukan kunci pintu pagar di laci. Hatinya sangat gembira karena akan bertemu dengan kedua sahabat terbaik yang selalu mengingatnya. Setelah ia berhasil membuka pintu pagar, mobil Bimo segera memasuki halaman rumah. Ia kembali menutupnya, lalu menyimpan kunci ke pos. Tiba-tiba, ia dikagetkan oleh sosok Pak Udin yang berdiri di depan pintu dengan wajah seperti menahan rasa sakit sambil memegang perut. Maaf Neng, tadi saya lagi di kamar mandi. Pak Udin meminta maaf kepada Ratu. Pak Udin sakit ya? Kok kelihatan pucat? Perut saya dari semalam mulus-mulus Neng. Kenapa gak istirahat aja? Kalau udah sembuh, baru kerja lagi. Terima kasih Neng. Saya akan rebahan di dalam. Semoga rasa sakitnya berkurang. Silakan Pak, saya ke dalam dulu ya. Semoga cepat sembuh. Ratu beranjak menghampiri kedua sahabatnya ke depan teras. Pak Udin kenapa Rat? Tanya Cinta ingin tahu. Katanya sakit perut. Kasian. BTW, kita ke dalam yuk. Ratu mengajak Cinta dan Bimo memasuki rumah. Lalu mereka langsung menuju ruang keluarga. Ratu tidak menyadari bahwa pandangan Bimo tertuju kepadanya. Sejak kenal hingga detik ini, laki-laki itu belum mampu mengusir bayangan wanita pujaannya. Ia masih tetap setia mencintai Ratu, walaupun sekarang berstatus sebagai seorang ibu. Sudah berkali-kali ia mencoba membuka diri untuk menerima wanita lain yang mendekatinya, tetapi usaha itu tetap gagal. Orang yang ada dalam hati dan pikirannya hanya Ratu seorang. Lihat aku gitu banget sih Bim, kangen ya? Atau terpesona dengan kecantikanku? Ratu tiba-tiba menyadari pandangan Bimo terhadap dirinya. Maaf. Bimo segera memalingkan wajah. Kita langsung makan yuk. Aku minta Bi Ija siapin ya. Ratu langsung menawarkan makan kepada kedua sahabatnya. Boleh deh. Kebetulan juga lapar nih. Cinta penuh semangat menerima tawaran Ratu. Ratu pun mempersilahkan kedua sahabatnya duduk. Kemudian ia melangkah ke dapur untuk meminta Bi Ijah menyuguhkan makanan kepada Cinta dan Bimo. Hari ini, ia meminta asisten rumah tangga tersebut memasak mie goreng basah kesukaan sahabat terbaiknya. Jaga sikap dong Bim, hampir aja Ratu tahu perasaan kamu. Ingat, dia sekarang sudah menjadi seorang ibu. Cinta mengingatkan Bimo untuk menjaga sikap di depan Ratu. Iya, maaf, aku hilaf. Tidak menunggu lama, Ratu dan Bu Ijah sudah berada di ruang keluarga dengan makanan yang telah dipersiapkan. Mereka akhirnya menikmati masakan Bi Ijah dengan semangat. Cinta dan Bimo menyukai makanan tersebut. Saat sedang bersantap dan sambil berbincang-bincang, Ratu mendengar suara tangisan Andra makin dekat ke arah mereka. Ternyata Revan sedang berjalan sambil menggendongnya yang sedang menangis menuju ruang keluarga. Revan terkejut melihat kedua sahabat Ratu. Tatapannya langsung tertuju kepada Bimo. Ia masih sangat ingat beberapa bulan yang lalu saat Bimo berkunjung. Ia tidak terima karena kala itu Bimo selalu memperhatikan Ratu. Andra nangis nih sayang. Revan menyerahkan putranya kepada Ratu. Cinta dan Bimo gemas melihat Andra. Mereka makin mendekat ke samping Ratu untuk melihat bayi mungil dan tampan itu. Revan memperhatikan gerak-gerik Bimo.
Ia tidak ikhlas melihat laki-laki itu mendekati putranya. Bimo menyadari ketidaksukaan Revan terhadapnya. Ia akhirnya mengingat kalau dirinya pernah melihat Revan menemui wanita yang tak lain adalah Lani. Ia dengan sengaja langsung melontarkan pertanyaan kepada laki-laki itu. "Maaf bro, beberapa bulan yang lalu kita pernah ketemu kan?" "Di mana?" tanya Revan dengan perasaan kesal. "Di salah satu warung kopi kalau nggak salah. Aku nggak tahu sih. Apa kamu melihat ke arah kami? Kebetulan saat itu aku juga bersama Cinta. Tapi aku nggak merasa pernah bertemu kalian. Waktu itu kamu sedang menemui seorang wanita dan kalian terlihat sangat akrab. Aku juga punya fotonya." Bimo menunjukkan foto dalam ponselnya kepada Ratu. Ratu langsung meraih ponsel Bimo dan melihat foto suaminya sedang berbincang dengan seorang wanita. "Ini Lani kan mas?" tanya Ratu sambil menunjukkan foto itu kepada Revan. "Iya sayang." Revan tidak bisa mengelak dari foto itu karena sebelumnya ia tahu kalau Ratu sudah pernah melihat foto Lani. "Oh," ucap Ratu singkat. Terlihat jelas perubahan di wajah Ratu, tetapi ia tetap berusaha kuat dan tegar di depan kedua sahabatnya. Ia tidak ingin jika orang lain tahu keadaan rumah tangganya saat ini. Baginya, mengumbar masalah keluarga kepada orang lain merupakan aib besar. Apakah Ratu akan marah setelah Bimo dan Cinta pulang dari rumah orang tuanya?